Halo, nama saya Al-Imamul Lutfi, NIM saya 2014010032, dan kali ini saya akan membahas tentang tes wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh KPK dalam rangka alih status menjadi ASN oleh pegawai-pegawai KPK. Jadi, ada yang lagi rame nih di KPK. Itu karena adanya tes wawasan kebangsaan sebagai salah satu tes bagi pegawai KPK dalam rangka alih status jadi ASN. Karena tes ini buat pegawai KPK tentunya levelnya harus beda dong dengan tes CPNS biasa kan. Soal-soalnya khusus dibuat untuk menguji pegawai-pegawai KPK nih. Misalnya, apakah Anda sholat subuh menggunakan doa kunut? Wah, itu sangat-sangat bisa jadi penentu buat kompetensi pegawai KPK sih. Ada juga contoh soal-soal lain, misalnya apakah Anda masih punya hasrat? Kalau masih pacaran, ngapain aja? Kalau punya anak, apakah diperbolehkan untuk nikah beda agama? Wah, itu bermutu sekali kan? Di mana titik temunya gitu antar soal-soal itu sama kompetensi pegawai terhadap pemberantasan korupsi? Apalagi dari semua pegawai yang ikut tes itu, ada 75 pegawai yang tak lolos, salah satunya adalah Pak Novel Baswedan. Setelah itu keluarlah sebuah surat keputusan dari Ketua KPK sendiri, yaitu Pak Firly Bahuri, yang menyatakan soal pemberhentian bagi yang nggak lolos TWK. Padahal, kata Pak Giri Supradiono, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi dari KPK, dari 75 penyidik yang nggak lolos itu, ada yang lagi menangani kasus korupsi skala besar seperti Andre Nainggolan yang nanganin kasus bansos Juliari Batubara, sama Pak Novel Baswedan yang lagi nanganin kasus benih lobster Edi Prabowo. Kalau kata Pak Nurul Gufron sih, Wakil Ketua KPK, nggak ada pengumuman pemecatan sama sekali. KPK masih koordinasi sama BKN buat nentuin nasib 75 orang ini. Gak heran kalau kita bisa nyimpulin ini cuma akal-akalan buat nyingkirin novel CS dari KPK aja biar kasus korupsi besar itu gak selesai-selesai disidik. Kalau kata Pak Zainur Rohman, dari peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM atau sering disebut Pukat UGM, dia berpendapat bahwa TWK itu hanya alat cuci tangan Pak Firly buat pecat Pak Novel dan kawan-kawannya. Kayak jadi alasan gitu dipecat karena nggak lolos TWK. Padahal sih alasan utamanya, soalnya di UU tentang KPK yang baru sama PP tentang pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN itu nggak ada disebutin tuh TWK jadi syarat utama untuk alih status. Bahkan kata Pak Adnan Topan Husodo dari koordinator ICW, TWK itu lebih pantas disebut tes abal-abal. Karena soalnya lihat aja, sangat tijel alias tidak jelas. Coba bayangin, penyidik yang dah kerja sama KPK bertahun-tahun dan nanganin banyak kasus korupsi, malah ditanyain tentang kawin lah, tentang hasrat lah, tentang doa kunut lah, LGBT lah, ngaco lah, pokoknya lah, soalnya lah. Apa coba hubungannya sama kebangsaan? Kalau nggak punya hasrat otomatis nggak bisa berantas korupsi gitu. Kalau aliran Islam yang nggak baca doa kunut, kira-kira nggak pantas jadi penyidik KPK gitu. Harusnya soalnya itu seputar tentang komitmen dan kompetensi mereka dalam pemberantasan korupsi. Misalnya, ngerti soal konflik kepentingan nggak? Pernah rangkap jabatan nggak? Pernah naik helikopter mewah nggak? Padahal itu melanggar kode etik. Pak Firly berdalih nih, kalau pengalihan status ini harusnya jadi momentum baik di kondisi sulit. Karena Pak Firly berdalih nih, kalau pengalihan status ini harusnya jadi momentum baik di kondisi sulit karena COVID kayak gini. Karena COVID atau karena revisi UU KPK nih Pak. Terus dia bilang juga kalau TWK itu amanat UU KPK nomor 19 tahun 2019. Lalu dia berdalih juga kalau nggak ada niatan nyingkirin orang-orang yang tadi itu dari KPK. Percaya? Ya harus. TWK emang aman dari UU yang tadi itu, tapi soalnya dikondisikan. Jangan nggak jelas kayak gini lah soalnya. Soal pemberhentian, Pak Presiden sendiri sampai marah dan turun tangan loh. Presiden pengen pegawai KPK yang berkomitmen dalam pemberantasan korupsi, bukan doa kunut atau LGBT. Kalau ada yang nggak lulus TWK, harusnya dibina lagi, bukan dinonaktifkan. Kan TWK tujuannya buat alih status ya. Kok yang nggak lulus malah dinonaktifkan? Masih banyak kasus korupsi yang belum selesai kayak kasus suap ekspor benih lobster, kasus Harun Masiku, sama kasus bansos yang ngerugiin negara sampai 100 triliun. Kalau sempat dinonaktifin sih, wah parah sih. Tapi nampaknya ada yang membangkang nih sama presiden.
Dari 75 pegawai, 51 orang tetap dipecat dari KPK. Apa mungkin karena Pak Jokowi udah mau habis masa 2 periodenya ya, makanya nggak dianggap lagi? Setidaknya itu kata Pak Zainal Arifin Mokhtar, dosen hukum tata negara UGM. Wah, parah, masa nggak dianggap lagi sih? Udah gitu, nama-nama pegawai yang dipecat juga nggak diumumin lagi. Jadinya kita nggak tahu apakah Pak Novel dan Pak Andre Nainggolan ada di salah satu dari 51 nama itu. Apakah ada pula nama yang ngurusin kasus dugaan korupsi pajak, mafia hukum, IKTP, sampai kasus Harun Masiku. Lagian, kata Bu Bivitri Susanti, ahli hukum tata negara, kalau dilihat dari rekam jejaknya 51 orang itu, masa sih sampai nggak bisa dibina lagi? Misal ya, kita nih pada salah ya. Ya namanya rakyat kan selalu salah. Itu dibukalah 51 nama-nama yang dipecat. Harus transparan. Mulai dari hasil tes dan alasan kenapa bisa mereka nggak lolos. Kali aja pas bagian doa kunut itu dia nggak hafal kan makanya nggak lolos. Lanjut nih dari Bu Bivitri. Kalau KPK sama aja kayak ngalangin penyidikan kasus korupsi karena mereka yang dipecat lagi nanganin kasus korupsi. Kasus-kasus besar pula tuh. Kasus-kasus besar pula tuh yang ditanganin. KPK itu kan singkatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Pemberantasan. Tapi dihalangin. Kenapa pemberantasan yang dihalangin bukan korupsinya gitu? Kalau udah gini, kita cuma bisa berharap sama presiden. Gimana nih Pak nyikapin kelakuan Pak Firly CS? Kalau kata Pak Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, keputusan buat memecat itu udah termasuk kepada bentuk pembangkangan terhadap presiden. Dia juga berharap presiden bisa lebih lugas dalam menyelesaikan permasalahan ini. Pak Jokowi, ayo dong lunasin janjinya buat perkuat KPK pas masa kampanye. Kalau kata Pak Ujang lagi nih, katanya jangan sampai presiden cuma seolah-olah dukung KPK doang, padahal aslinya enggak. Kalau kita sih harusnya cuma bisa percaya aja sama presiden buat lunasin janji kampanyenya. Percaya? Ya harus. Lupa closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya.